Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Azizah, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Al-Takrim, Kabupaten Sarbi. Di sini saya bersama rekan saya, Ibu Fitri Niralo. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Al-Takrim. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik. Syukur, alhamdulillah. Bagaimana hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi Bu Guru ya. Sebab nanti saya akan masuk ke kelas Bu Guru untuk melakukan observasi dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengevaluasi pembelajaran di kelas. Percakapan ini dilakukan sebagai persiapan awal biar nanti itu waktu pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang Bu Guru lakukan untuk anak-anak? Iya, berdasarkan pembelajaran yang saya akan terapkan kepada peserta didik untuk materi pertemuan berikutnya itu menceritakan kembali cerita fabel. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fabel. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali cerita fabel yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat dan santun. Iya, oke. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini apa Bu Guru? Ya, untuk area pengembangan yang ingin dicapai peserta didik itu yang pertama area pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan yaitu dalam bentuk tes tertulis, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur cerita fabel. Itu yang pertama latar, yang kedua tokoh dan karakter tokoh, yang ketiga alur, yang keempat pesan atau amanat. Untuk area keterampilan, peserta didik mampu menceritakan kembali cerita fabel yang sudah pernah dibaca atau didengar secara bersambung atau berantai. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk mencapai semuanya itu kira-kira strategi apa yang sudah Ibu Nela siapkan? Ya, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajaran, di sini saya menggunakan pembelajaran problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah. Terus untuk metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penulisan. Oke, kira-kira itu sudah bagus sekali Bu Guru ya. Kira-kira kapan nih nanti Bu Guru akan melaksanakan pembelajaran ini? Ya, kebetulan hari Rabu nanti saya akan masuk di kelas 7A. Oke, baik, nanti saya akan datang di kelas Ibu ya untuk melakukan observasi kelas. Nanti selain ada pra-observasi ini Bu Guru, nanti ada juga pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Kira-kira setelah kita melakukan pembicaraan ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Oke, nanti kita ketemu di saat observasi. Terima kasih Bu, semua belajar yang lancar. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Luar biasa ya hari ini. Kabarnya semuanya baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan minta seseorang untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Mampu menceritakan kembali cerita fabel secara berantai atau bersambung, ya. Mari Ibu sudah sedikit
observasi. Di sini saya bersama teman saya dengan guru Ibu Bedranalo dan juga didampingi oleh pengajar praktik Ibu Jati SPD. Assalamualaikum Bu Guru, selamat pagi Bu Nila. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Minta maaf agak terlambat. Tadi kita jalan dari rumah itu jam 6, cuman ada hal-hal yang ini akhirnya kita bisa keluar itu jam 7. Jadi jam 9 baru kita sampai. Karena juga perjalanan Iya. jauh ya, jadi Ya, alhamdulillah sih. Jalan lancar. oke. Saya di sini akan melakukan observasi, pasca observasi tujuannya itu baik. Di sini percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nela ya terkait dengan jalannya proses pembelajaran tadi di kelas yang sudah Ibu Nela lakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Minta maaf nanti saya akan melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, dijawab dengan sejujurnya. Kira-kira bagaimana? Biar kita tahu, oh ternyata kekurangannya di sini, di sini. Bagaimana nih perasaan Ibu Nela dengan pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Ya, tentunya saya merasa senang dan juga saya juga merasa lebih percaya diri karena sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri untuk proses pembelajaran. Puji Tuhan, pembelajaran berjalan lancar. Baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan dan tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu Nela lakukan. Ya, untuk area pengembangannya, sini area pengembangannya di bagian pengetahuan dan area pengembangan berikutnya adalah keterampilan. Untuk bagian pengetahuannya itu dalam bentuk tes tertulis, peserta didik dapat menentukan latar, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat pesan atau amanat. Dan untuk keterampilan, peserta didik mampu menceritakan kembali cerita fabel yang pernah dibaca atau didengar secara berantai atau bersambung. Ya, untuk langkah-langkah pembelajaran itu yaitu saya membuat perangkat pembelajaran. Itu saja. Oke, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah masih ada kekurangannya? Ya, untuk area pengembangannya masih kurang, yang kurang yang saya amati dalam kelas tadi yaitu bagian keterampilan. Ya, peserta didik kurang percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka dan juga ada yang kurang aktif. Itu saja. Untuk hambatan atau kekurangan yang Ibu alami di kelas, tadi kan anak-anak itu kurang aktif, terus kemudian ada yang masih malu-malu, itu bagaimana cara menanganinya? Iya, sebenarnya sebelum saya melakukan pembagian kelompok, sebelumnya saya melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap peserta didik. Ya, seharusnya saya melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap peserta didik berdasarkan gaya belajar dan minat belajar siswa. Ya, ada peserta didik yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik agar peserta didik dapat merasa lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Gitu saja. Berarti itu adalah salah satu rencana kedepannya Ibu ya untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti bisa terlaksana dengan baik karena kita juga melihat potensi anak-anak. Kita sendiri sudah tahu bagaimana kondisi anak-anak seperti itu. Kira-kira kapan nih Ibu Nela akan melakukan perbaikan dalam pembelajaran? Ya, untuk perbaikannya saya belum tentukan, soalnya minggu depan ada pelaksanaan UTS. Oh iya, kita sekarang lagi penilaian semester. Baik, terima kasih Ibu Nela atas semuanya, atas jawabannya, dan semua sudah dicurahkan ya. Semoga lebih tenang dan bisa memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Jani SPD, untuk memberikan umpan balik sekitar pasca observasi saya pada Ibu Nela. Baik, dari video yang sudah dikirim dari pra dengan observasi yang sudah Ibu kirimkan ke saya lihat memang sudah terlihat bahwa Ibu betul-betul membimbing Ibu ini untuk pembelajaran berdiferensiasi kan ya? Iya. Pembelajaran berdiferensiasi, dan setelah pasca ini Ibu sudah, maksudnya bukan mengakui kekurangan sih, istilahnya kan kita selama ini cara mengajarnya seperti ini, saya sudah tahu anak ini maunya seperti ini, jadi Ibu sudah mulai paham pembelajaran berdiferensiasi itu kan seperti apa. Jadi kedepannya harapannya saya itu jangan hanya pada saat
ibu mau diobservasi baru ibu melakukan ini. Iya. Jadi harapannya ini kan ibu Siti kan sudah mulai memberikan apa yang dia sudah pelajari, berbagi kan rekan sejawatnya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin ini sudah disiplin positif. Harapannya nanti ke depannya tetap dilakukan sambil kita memperbaiki mana yang kita kan tahap belajar. Saya juga masih belajar, Ibu Siti, kita sama-sama belajar kan, kita tidak ada yang punya sempurna, tidak ada. Jadi harapannya setelah saya kurangnya di sini nih, seperti itu, nanti Ibu juga bisa terapkan lagi, lebih bertanya lagi ke Ibu Siti supaya nanti bisa sama-sama sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid itu betul-betul bisa kita terapkan. Nah, Ibu Siti juga begitu, nanti selesai ini jangan hanya Ibu ini saja yang dibimbing, toh nanti ke depan yang lain juga seperti supaya nanti di satu sekolah ini sudah bisa kan, begitu tujuannya kita kan untuk peserta didik seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya berhenti sampai di sini. Saya lihat kalau pra sudah bagus, tadi juga tahapan alur-alur tirtanya sudah dapat area pengembangannya. Jadi Ibu Siti tidak memberikan maksudnya tidak memberikan jawaban ini loh yang harus Ibu lakukan, tidak. Ibu sendiri yang sudah saya kekurangannya di sini anak-anak. Jadi harapannya ya itu terus diasah sehingga kedepannya nanti kita bisa sama-sama terus berkarya untuk anak-anak inilah, sehingga ada proses pembelajaran yang memang betul-betul kita dapatkan gitu. Jadi ada perubahan sedikit saja itu sebenarnya nanti kalau Ibu sudah merasakan, Ibu rasa pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Iya, kan anak-anak lebih gitu. Iya. Kalau saya lihat guru mengajar itu, anak itu sukanya seperti ini. Kita sudah Tidak bisa. seperti biasa kita lakukan. Iya. Anak-anak lebih senang. Jadi setelah kita sudah paham, sudah pelan-pelan, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini ya menguntungkan kita, menguntungkan kan tidak? Menguntungkan kita kan, anak-anak potensinya kita gali terus nih dengan pemberian ini, umpan baliknya, apa segala macam pemetaan kebutuhan belajarnya, sehingga kita tahu kan memang selama ini saya sudah mau 16 tahun mengajar, nanti setelah saya ikut guru penggerak ini baru saya tahu ternyata anak ini kebutuhannya nggak sama. Kita nggak bisa memaksakan. Kita saja anak kita 2 saja, saya punya anak 2 di rumah. Saya tidak bisa Pak, yang satu suka telur, yang satu suka mie. Jadi kan saya nggak bisa makan telur hari ini semua, tidak. Jadi begitu juga dengan anak-anak di lain. Jadi kalau kita sudah tahu kan saya rasa sudah diajarkan maksudnya ini anak-anak harus diadakan apa sih? Tes awal. Tes awal gitu ini. Jadi nanti ke depannya ya harapannya terus dilatih terus, jangan cuma di pelajaran ini, nanti Bu Siti juga tolong ke rekan-rekannya. Harapan saya juga begitu Bu Guru, jadi saya ingin bilang para sekolah, jadi di awal pembelajaran itu anak-anak diadakan tes, biar kita tahu minat anak itu di mana, bakatnya di mana, karena kan selama ini kita pukul rata loh, pukul rata semua. Jadi sehingga kan ada tuh anak-anak yang misalnya macam itu pelajaran Bahasa Indonesia. Kan ada anak-anak yang dia nggak suka nih, kayaknya bahasa Indonesia itu karena saya harus bisa membaca di sini. Cuma kan bisa nanti ada teknik lain yang sehingga anak-anak mana ya bisa nanti pakai mereka dibikinkan gambar sehingga mereka menceritakan sendiri apa yang mau pelajaran hari ini dibikin dalam bentuk ini, nanti mereka menceritakan dengan bahasanya sendiri. Saya rasa seperti itu. Keseluruhannya sudah baik ya, itu pesan saya dipertahankan dan terus berbagi praktik baik sehingga nanti yang guru-guru yang lain tergerak, sebenarnya guru penggerak ini ternyata bagus, jadi tergerak untuk ikut juga gitu kan, sehingga tidak selesai kegiatan, selesai pendidikan, selesai tugas-tugas sudah tidak dilakukan lagi. Harapan saya juga begitu, biar ilmu saya itu bermanfaat. Kan semakin kita berbagi ilmu ini kan dia kita semakin ingat nih, ini yang kurang, tapi kalau sudah selesai kita sudah tidak mau ini lagi. Iya, cuma kan kadang kita